Pemirsa, di tanggal 3 Maret 2023 lalu, PN Jakarta Pusat mengeluarkan putusan terhadap penundaan pemilu 2024 yang merupakan ajuan dari Partai Prima. Munculnya putusan ini disebut-sebut sebagai dugaan bahwa KPU melanggar aturan karena mengabaikan Partai Prima dalam memenuhi segala persyaratan keikutsertaan sebagai peserta pemilu. Kabar ini tentu mengejutkan dan jadi pertanyaan besar. Apakah diskursus ini malah akan menjadi sumber ketidakpastian baru dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu di Indonesia ke depannya, baik bagi para calon maupun partai politik itu sendiri. Untuk mengulas itu semua, kita akan berbincang dengan seorang narasumber dan kita sudah terhubung dengan beliau pada malam ini, yaitu ada Bung Tino Rila Sebayang selaku CEO Antromedius Indonesia, lembaga monitoring dan konsultan politik media, sekaligus dosen FISIP Unpas. Halo, selamat malam Bung Tino. Ya, halo Mbak Via. Baik, Bung Tino, menanggapi putusan penundaan pemilu 2024 ini, Bung Tino, bagaimana melihat diskursus yang terjadi? Kalau dari segi perspektif politik dan media ini seperti apa, Bung? Apakah ini dapat dikatakan sebagai tanda kutip fenomena biasa atau ini perlu dipertanyakan? Dan mungkin ini ada permainan di belakangnya, begitu? Kenapa kok bisa sampai keluar putusan penundaan ini, Bung? Baik, terima kasih Mbak Via. Selamat malam semuanya untuk rekan-rekan. Baik, ini berkaitan soal penundaan pemilu. Kalau dalam kerangka politik, pandangan saya sesungguhnya ini fenomena yang biasa dalam pandangan politik. Dalam artian, ya dinamika soal penundaan, percepatan, atau bahkan wacana-wacana diskursus yang muncul, katakanlah di tengah-tengah perhelatan pertarungan politik ini, hal yang wajar. Hanya saja, mungkin saja yang menjadi sorotan kita adalah putusan soal hukum. Nah, putusan soal hukum, lalu kemudian tadi betul juga ada katakanlah perbincangan dari publik, ini jangan-jangan adalah settingan, jangan-jangan ini adalah eh, katakanlah diatur oleh sekelompok orang tertentu atau partai-partai tertentu bahkan. Nah, mungkin di sini pandangan saya begini. Pertama, berbicara pemilu yang awalnya nantinya akan diselenggarakan 14 sampai 15 Februari 2024 itu memang akan ditunda dalam putusan PN. Cuma secara hukum mungkin ini perlu disoroti juga. Menurut pandangan saya agak sedikit aneh nih di saat kita melihat bahwa kesepakatan untuk pemilu serentak di tahun 2024 itu kan diputuskan oleh DPR RI lalu bersama dengan pemerintah dan KPU. Nah, tapi kemudian kenapa kok ini hanya dengan berkekuatan dari putusan PN Jakarta atas gugatan dari Partai Prima, seolah ini bisa menjadi uh, keputusan hukum dan katakanlah apakah ini akan menunda pemilu gitu. Nah, saya rasa saya rasa ini masih akan bergulir. Kalau dari pandangan hukumnya, dari sisi hukumnya pasti ini pandangannya Mas, pasti ini akan terus bergulir, pasti akan ada gugatan lagi atau banding katakanlah. Hari ini, setahu saya update hari ini, misalnya KPU juga sudah akan banding. Belum lagi partai-partai lain juga pasti akan ada yang dirugikan misalnya dengan penundaan ini. Ya tidak bisa juga kita katakan bahwa ada pula mungkin nanti sebagian partai yang diuntungkan juga dengan adanya penundaan ini. Begitu kurang lebih kalau berbicara soal bagaimana pandangan politiknya, ini hal yang biasa. Nah, hanya saja kalau saya bisa menambahkan berkaitan dengan kenapa ini harus ditunda, kenapa partai-partai ini katakanlah mengambil peran, mengambil posisi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Nah, ini juga saya mengamati bahwa sesungguhnya kalau kita melihat fenomena dan pemetaan konstelasi politik hari ini cukup banyak juga narasi atau sikap partai politik misalnya yang belum mampu atau tidak punya kesiapan untuk menghadapi pemilu 2024 akibat dari hasil-hasil elektabilitas dari kandidat misalnya. Nah, ini juga berpengaruh. Jadi ini sebuah fenomena yang menarik tentunya di saat katakanlah partai politik menggunakan penundaan pemilu itu sebagai strategi untuk menunggu elektabilitas dari kandidatnya agar nantinya bisa dicalonkan, apakah itu sebagai legislatif nantinya di DPR RI atau bahkan nanti pencalonan presiden misalnya. Nah, ini saya rasa ada indikasi bahwa partai-partai nantinya yang mendukung ini seperti memang
saya bisa katakan memanfaatkan waktu penundaan ini untuk mencari kandidat terbaik dalam menghadapi pemilu. Saya rasa kalau di politik itu. Kesiapan menjelang pemilu ini juga kalau kita lihat dari KPU sendiri, flow atau tahapan pemilu juga sudah keluar. Tanggalnya juga sudah keluar yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Peserta pemilu juga sudah disetor, bahkan nomor urut juga sudah ada begitu. Nah, kabar mengejutkan datang yang kemudian tiba-tiba pemilu harus ditunda. Nah, sebetulnya kenapa pemilu ini juga harus berjalan tepat waktu, Bung? Karena tidak lama keluarnya putusan ini, KPU juga langsung mengajukan banding yang tadi mungkin Bung sampaikan gitu ya, dan memastikan agar pemilu ini tetap berjalan dengan semestinya sesuai dengan alur yang sudah ditentukan begitu, Bung. Baik, terima kasih Mbak Pia. Melihat kronologi daripada gugatan yang dilakukan oleh Partai Prima ini kan sesungguhnya meminta bahwa proses tahapan pemilu itu diulang. Artinya bahwa hari ini kan kita sudah masuk nih, sejak tahun 2022 sebenarnya kita sudah masuk nih dalam tahapan proses pemilu, baik itu pendaftaran atau verifikasi dan segala macamnya. Nah, ini gugatan dari Partai Prima adalah mengulang sejak awal. Nah, itu kurang lebih setelah dihitung berdasarkan pengamatan, dan kalau misalnya benar-benar nantinya diulang dari nol lagi begitu, dari awal lagi, itu membutuhkan waktu sekitar 2 tahun 4 bulan 7 hari. Nah, artinya kalau misalnya ini sudah diputuskan dan disepakati atau menjadi putusan mutlak, berarti dikalkulasikan, saya menghitung itu kurang lebih pemilu itu akan jatuh pada tanggal 9 Juli 2025. Kalau misalnya putusan untuk mengulang tahapan pemilu itu dikabulkan dan menjadi putusan hukum yang mutlak begitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi saya. Kalau misalnya tadi Mbak Pia menanyakan apa urgensinya kenapa harus tepat waktu. Nah, bayangkan yang tadinya dari yang awalnya direncanakan dan disepakati oleh DPR RI, pemerintah, KPU bahwa pemilu 2024 akan diselenggarakan misalnya 14 Februari 2024, ini ditunda sampai 9 Juli, itu hampir 1,5 tahun. Nah, apa urgensinya? Dalam kaitannya adalah bicara soal legitimasi pemerintah. Nah, ini yang penting. Jadi pemerintah, jika memang pemerintah tidak intervensi misalnya, atau pemerintah tidak mengambil sikap yang bijak, maka yang akan dipertaruhkan adalah legitimasi lembaga negara. Dalam artian bahwa masyarakat mungkin akan semakin kecil nanti unsur legitimasi dan trust-nya. Ini yang perlu dijaga sebenarnya. Jadi konsekuensinya bukan soal pertarungan politik saja, Mbak. Bukan pertarungan politik saja, bukan pertarungan tentang partai-partai dan kandidat, tapi ini bicara soal legitimasi negara. Nah, belum lagi mungkin beberapa minggu terakhir juga kan publik sedang marah, misalnya begitu. Publik sedang marah dengan lembaga negara, dengan beberapa isu di Kementerian dan Ditjen Pajak misalnya, itu sebagai contoh. Lalu dengan rumah sakit dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Subang. Nah, itu kan sebuah bola salju, teman. Bola salju atas kepercayaan dan legitimasi publik. Begitu. Nah, ini kalau ditanyakan apa urgensinya, maka mungkin saya bisa menambahkan. Kebetulan memang Antara Medis Indonesia memiliki sebuah mesin yang fungsinya adalah untuk meng-crawl, untuk mengkolek data itu berbasis robot, begitu, berbasis aplikasi dan robot. Nah, berdasarkan narasi pemilu sejak tanggal 2 sampai tanggal 10 itu saya lihat di sistem kita itu setidaknya ada percakapan lebih dari 3.173 untuk platform Twitter. Nah, bayangkan dalam waktu hampir kurang lebih seminggu itu ada 3.173 tweetan di Twitter yang berbicara penundaan pemilu yang dikaitkan langsung dengan ketidaksiapan negara dan menurunnya kepercayaan publik terhadap negara. Nah, ini yang saya katakan. Bahkan kalau bisa dipresentasikan berdasarkan algoritma sentimen, itu negatifnya 67,82%. 67,82% menganggap bahwa penundaan ini lebih kepada frame-nya negatif, kemudian dikaitkan dengan bagaimana tingkat kepercayaan publik kepada lembaga pemerintahan ataupun lembaga negara kita untuk menyelenggarakan pemilu. Nah, ini yang dipertaruhkan itu, Mbak. Makanya saya juga akan sepakat saat ini memang harus dicari solusinya supaya tidak benar-benar akan katakanlah sampai benar-benar yang hitungan saya tadi 9 Juli 2025. Bayangkan, ini setahun setengah apapun bisa terjadi. Belum lagi dampaknya akan makin luas. Maksudnya dampaknya makin luas, siapa yang akan menjabat? Bagaimana misalnya soal kepemimpinan negara ini? Begitu. Ditambah lagi, ada pula
konsekuensi lain seperti amandemen di undang-undang. Gimana? Itu kan jabatannya juga kan pasti bertambah. Nah ini juga makanya ada perdebatan di publik, mungkin bahkan elit politik juga bahwa sebenarnya putusan pengadilan di Jakarta Pusat ini juga belum sah begitu, artinya masih akan bisa digugat atau masih akan bisa katakanlah dilakukan banding begitu. Baik, Bung, pasca keluarnya putusan penundaan tersebut banyak menuai sorotan dari berbagai lapisan nih, Bung, yang turut juga berkomentar dan mengkritik kabar mengejutkan itu. Dikatakan juga bahwa ini langkah tak masuk akal, sebuah kejanggalan yang tadi juga Bung sampaikan, merusak tatanan demokrasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini apakah ada kegaduhan-kegaduhan protes publik dalam eskalasi yang lebih besar gitu yang muncul nantinya? Dan instabilitas dimensi lain, karena bisa dikatakan bahwa jika benar pemilu ini ditunda, ini juga akan mencederai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menetapkan pelaksanaan pemilu itu setiap 5 tahun sekali. Seperti apa tanggapan Anda? Baik, kalau sampai kepada eskalasi konflik yang lebih besar, kegaduhan dalam artian kegaduhan fisik misalnya, kalau kita berpikir lebih jauh, saya rasa itu terlalu prematur. Terlalu prematur kita harus katakan bahwa akan muncul kegaduhan itu. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin. Saya bukan menakut-nakuti, tapi saya mengamati bagaimana kegaduhan kegaduhan publik yang hari ini dengan era keterbukaan media sosial, hari ini dengan era keterbukaan katakanlah informasi, itu membuat publik itu langsung bisa terjun dan bahkan berpusat, berdiskusi, berdebat, atau bahkan memberikan pandangannya di media sosial misalnya. Nah, tadi yang saya sudah sempat mention, 3.173 Twitter hanya dalam waktu 7 hari. Itu belum beserta dengan komentar-komentarnya. Nah, ini postingan. Belum lagi dipengaruhi oleh para influencer. Misalnya saya melihat di dalam mesin kita itu misalnya top influencernya adalah Presiden ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono misalnya. Nah, mempertanyakan kenapa bisa begini, what's wrong, what's going on. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk daripada aspirasi publik yang mungkin saja nantinya menjadi diskursus lain begitu. Nah, memang saya juga berharap bahwa influencer ini juga nantinya tidak sampai menimbulkan kegaduhan memang yang lebih besar lagi. Tapi pandangan saya begitu, Mbak Pia. Kurang lebih kalau bicara soal kegaduhan dalam bentuk chaos misalnya, dalam artian chaos begitu, mungkin terlalu prematur kita katakan hari ini akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, tapi tadi puncaknya yang saya takutkan, di saat memang ini akan diputuskan nanti setahun setengah ditunda, misalnya sesuai dengan perhitungan dan gugatan dari Partai Prima, wah ini kita tidak bisa prediksi karena apa yang terjadi di negeri ini. Berarti di situ sudah ada yang dikatakan dengan loss distrust. Berarti masyarakat sudah benar-benar tidak percaya lagi dengan lembaga negara. Ya, karena ya bayangkan harus melanggar undang-undang, harus melanggar undang-undang dasar, bahkan berkaitan dengan bagaimana menata dan menjalankan demokrasi di negeri ini. Begitu saya rasa, Mas. Oke, baik. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bung Tino bahwa penundaan pemilu ini juga akan berimplikasi kuat sebenarnya pada kepercayaan publik yang paling penting ya, Bung Tino. Nah, terakhir, Bung Tino ingin tahu arah dimensi perpolitikan ke depannya melalui fenomena penundaan pemilu ini nih, Bung. Dari pandangan Anda seperti apa? Ya, baik. Kalau ke depannya mungkin gini, Mbak. Ini sebuah pola sebenarnya. Saya mungkin sering mengamati dengan pendekatan media dan politik bahwa memang di negara berkembang misalnya sekelas dan sekaliber Indonesia, ya saya rasa fenomena politik dan demokrasi pasti masih sedang berangkat. Nah, artinya pasti ada nih kebolongan-kebolongan, pasti ada prosedural yang biasanya mungkin saja menjadi perdebatan publik. Nah, cuman memang kalau harapan dan kemudian bagaimana memandang ke depan, saya melihat begini. Ini mungkin salah satunya yang butuh juga dipertimbangkan oleh masyarakat Indonesia atau bahkan media. Begini, berbicara soal politik di Indonesia kita tidak bisa pisahkan dengan political function of media. Bahwa the political function of media itu artinya hari ini media itu menjadi wadah pertempuran, begitu. Wadah pertempuran. Nah, wadah pertempuran ini yang pasti akan semakin membesar. Setiap periode politik pasti akan terus membesar, apalagi tahun 2024 nanti. Nah, saya melihat di sini begini, setidaknya berdasarkan political function of media ada 5 hal yang perlu dicermati. Berbicara soal bagaimana media itu dijadikan sebagai information provision atau penyedia informasi, kemudian bagaimana dijadikan sebagai agenda setting, memobilisasi, atau bahkan sampai kepada public watchdog, dan terakhir adalah legitimating regime. Nah,
Dalam artian bahwa di sini bagaimana sesungguhnya dinamika politik menjelang 2024 ini, pasti kelima elemen tadi akan terus dimanfaatkan, digulirkan baik oleh partai politik yang berkontestasi atau bahkan hanya aktor-aktor kelompok-kelompok yang ingin memecah belah. Nah, ini yang sebenarnya masyarakat tentu harus lebih bijak, bahwa terkadang bahwa informasi provision dari media ataupun penyedia informasi itu tentu kita tidak bisa kebanyakan, karena pertarungan politik tadi pasti bisa, belum lagi sebaran-sebaran hoax yang misalnya wah, setiap tahunnya atau bahkan setiap tahun politik itu mengerikan, Mbak. Apalagi kalau misalnya kita berbalik ke 2019, saya juga ikut mengawali dalam analisis politik media. Wah, itu bisa dikatakan hampir setiap hari itu percakapan hoax itu adalah jutaan. Nah, ini yang sebenarnya saya takutkan, kegaduhan itu justru nantinya menghilangkan atau bahkan menegasikan sakralnya pesta demokrasi politik kita yang harusnya transparan, harusnya memang menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas, harusnya membuat lembaga pemerintah yang lebih kredibel begitu. Nah, ini yang saya takutkan, karena wacana-wacana media ini justru kegaduhan itu akan memperburuk, akan membuat bahwa proses pemilu kita tidak legitimasi nanti. Jadi saya melihat bahwa justru ancaman ke depan adalah bagaimana media ini dimanfaatkan, media justru bisa ditunggangi, baik itu media mainstream maupun media sosial, oleh kelompok-kelompok yang tentunya punya maksud untuk memecah belah. Nah, ini saya rasa perlu dicermati, bahwa tantangan terbesar adalah peperangan di media sosial ataupun di media mainstream. Begitu, Mbak, yang saya akan gambarkan bagaimana ke depannya berkaitan dengan dinamika politik Indonesia pada kaitan pemilu 2024. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Tino, dan selamat kembali. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk ngobrol bersama pemirsa BRTV di rumah. Selamat malam, Bung Tino. Selamat malam, Mbak Bia. Selamat malam. Baik, pemirsa, sudah kita dengarkan seperti apa diskursus penundaan pemilu ini dari Bung Tino, selaku CEO Antromedius Indonesia, lembaga monitoring dan konsultan politik media sekaligus dosen FISIP Unpas. Semua berharap semoga pemilu ini juga dapat terlaksana dengan semestinya dan tidak ada yang namanya konflik atau kegaduhan-kegaduhan menjelang pesta demokrasi di tahun depan.